Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, grade 5. Welcome back again to mathematics lesson. How are you today? I'm hoping that you are always healthy and happy at home. Are you ready to study? Semoga semuanya masih semangat ya untuk belajar dari rumah. Oke, sekarang silakan persiapkan dulu buku math kalian. Jika sudah siap, mari kita mulai. Before we continue our lesson, let's pray together by saying basmalah and doa before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pada pertemuan yang lalu, teman-teman sudah belajar tentang equivalent ratios atau menemukan rasio yang sejenis atau sama. Sekarang, mari kita ulangi sedikit apa yang sudah kalian pelajari. Di sini ada dua soal. 10 banding 15 itu equivalent ratiosnya berapa ya? Nah, di sini sudah diketahui bahwa masing-masingnya itu dibagi 5. Maka tinggal kita bagi saja. 10 bagi 5 adalah 2, 15 bagi 5 adalah 3. Berarti perbandingannya adalah 2 to 3. Selanjutnya 12 banding 27. Di sini diketahui dia dibagi 3. Maka tinggal kita bagi 12 bagi 3 adalah 4 dan 27 dibagi 3 adalah 9. Nah, inilah contoh dari equivalent ratios. Bagaimana jika kita harus mencari equivalent ratios yang hilang? Contohnya seperti ini. 5 dibanding 20 sama dengan 1 banding titik-titik. Caranya dapat teman-teman kerjakan dengan menyusunnya ke bawah. Seperti soal sebelumnya. Diketahui bahwa rasio awalnya adalah 5 banding 20. Ternyata rasio ekuivalennya adalah 1 banding titik-titik. Nah, untuk menemukannya, teman-teman ingat dahulu, karena di sini awalnya angka 5, kemudian menjadi angka 1, kira-kira pembagian berapa dari angka 5 yang menghasilkan angka 1? Oh, ternyata dia dapat dibagi 5 untuk menghasilkan angka 1. Maka rasio yang lain juga dibagi 5. Jadi kita tinggal ikuti saja, 20 dibagi 5 adalah 4. Maka perbandingannya adalah 1 to 4. Teman-teman juga bisa menuliskannya dalam bentuk pecahan, seperti pada gambar ini. Contoh lainnya dapat kita lihat pada soal ini. 2 dibanding 3 sama dengan titik-titik dibanding 18. Kita tulis tadi 2 banding 3. Ternyata equivalent ratiosnya adalah titik-titik banding 18. 3 dikali berapakah yang hasilnya 18? Ya, hasilnya adalah dikali 6. Sehingga kita tinggal mengalihkan angka 2 ini dengan angka 6, yaitu 12. Nah, inilah jawabannya. 12 to 18. Sekarang mari kita lihat soal ceritanya. In each goodie bag, there are 2 bars of chocolate and 1 packet of drink. Pada masing-masing tas ada 2 bar coklat dan ada 1 paket minuman.
Raffi, Peter, and Janice receive different number of goodie bags. Raffi, Peter, dan Janice menerima jumlah tas yang berbeda. Raffi receives 3 packets of drink. How many bars of chocolate does he receive? Raffi menerima 3 paket minuman. Berapa banyak bar coklat yang dia terima? Oke, tadi kita tahu perbandingan dari bar coklat dan minumannya adalah 2:1. Maka kita tulis dulu 2:1. Ternyata Raffi menerima 3 paket minuman. Jadi kita tulis di sini 3. Pertanyaannya, berapa banyak coklat yang dia terima? 1 menjadi 3, yaitu hasil perkalian dengan angka 3. Maka, untuk mendapatkan nilai yang kita cari, tinggal kita kalikan rasionya dengan angka 3. Maka 2 dikali 3 adalah 6. So, he received 6 bars of chocolate. Lalu, bagaimanakah jika kita harus menemukan jumlah dari sebuah benda, namun yang diketahui hanya perbandingan dan jumlah benda lainnya? Sekarang, mari kita lihat contohnya. The ratio of the volume of water in jug A to the volume of water in jug B is 4:5. Rasio atau perbandingan dari volume air dalam kendi A dengan volume air dalam kendi B itu ada 4:5. Jug A contains 800 ml of water. Nah, untuk kendi A ada 800 ml air. Pertanyaannya, berapakah volume air yang ada di jug B dalam mililiter? Oke, cara pertama, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Tadi kita tulis dulu ada jug A dan ada jug B. Perbandingannya adalah 4:5. Ternyata diketahui bahwa jug A itu punya 800 ml. Berarti kalau di sini 4 dan hasilnya itu 800, maka kita harus mengalikannya dengan angka 200. Sehingga untuk mendapatkan angka ini, kita tinggal kalikan 5 dikali 200. Yaitu hasilnya adalah 1000 ml. The volume of water in jug B is 1000 ml. Cara yang kedua dapat teman-teman kerjakan dengan seperti ini, membuat bar model. Jadi, kita lihat dulu perbandingannya 4:5. Berarti jug A ada 4 kotak, ada jug B itu ada 5 kotak. Nah, si A atau jug A ini isinya 800 ml. Nah, kita tidak tahu berapa jumlah yang ada di jug B. Caranya, karena di sini ada 4 unit jug A sesuai rasionya, dan jumlahnya itu adalah 800 ml, maka tinggal kita bagi. 4 unit sama dengan 800 ml. Maka 1 unitnya 800 dibagi 4, yaitu 200 ml. Jadi, karena jug B itu tadi punya 5 kotak, atau ada 5 unit, maka kita tinggal kalikan 5 unit dikali 200 sebagai masing-masing unit. Hasilnya adalah 1000 ml. Nah, sampai di sini hasilnya sama ya. Teman-teman boleh pilih cara yang lebih mudah menurut teman-teman. Kita lihat contoh selanjutnya. The ratio of the amount of money Siti had to the amount money Janice had was 3:4. Siti had $18. Jadi, perbandingan dari uangnya Siti dengan uangnya Janice adalah 3:4. Dan Siti punya $18.
How much money did both of them have altogether? Kira-kira berapa banyak uang yang mereka punya bersama-sama? Oke, tadi kita cari dulu rasionya. Rasionya tadi 3:4. Kemudian, ternyata Siti punya $18. Berarti dari 3 menjadi 18 itu dikali 6. Maka, rasio 4 tadi tinggal dikalikan dengan angka 6. Maka hasilnya adalah 24. Tinggal kita jumlah $18 ditambah $24 sama dengan $42. Both of them had $42 altogether. Lalu bagaimana jika kita mendapatkan soal di mana jumlah seluruh bendanya diketahui dan perbandingannya juga diketahui, tapi kita ditanya masing-masing mendapatkan berapa? Oke, sekarang mari kita lihat contohnya. Janice and Siti share 24 stickers in the ratio 3:5. Janice dan Siti memiliki 24 stiker bersama-sama dengan rasio 3:5. Find how many stickers each girl receives. Untuk mendapatkan jumlah stiker dari Janice dan Siti, kita dapat menggunakan bar model seperti ini. Sebelumnya, karena yang diketahui adalah jumlah stiker dari keduanya, maka kita jumlahkan dulu rasio mereka berdua, yaitu 3 ditambah 5, ada 8. Maka akan ada 8 kotak. Di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian kita bagi. Tadi milik Janice itu 3 dan milik Siti itu 5. Maka kita dapat mencari hasil dari jumlah stiker mereka berdua dengan cara seperti ini. Sama dengan tadi kita sudah jumlahkan rasionya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, untuk mencari jumlah stiker yang Janice punya, kita lihat rasio Janice adalah 3. Maka 3 per 8, yaitu jumlah dari rasionya tadi, dikali dengan jumlah seluruhnya, yaitu 24. Sehingga nantinya kita akan memperoleh 3 dikali 3, yaitu 9. Kemudian untuk Siti, maka rasionya adalah 5. Nah, jika kita jumlah tadi, rasionya 3 ditambah 5 tetap 8 ya. Berarti di sini 5 per 8 dikali 24. Maka ini bisa kita bagi, ini menjadi 3, dan hasilnya adalah 15. Maka, Janice memiliki 9 stiker, dan Siti memiliki 15 stiker. Teman-teman juga bisa membuat bar model seperti ini. Jadi, kita hitung ada 24 stiker, kemudian dibagi menjadi 8 kotak. Lalu nanti 3 kotaknya adalah punya Janice, dan 5 kotaknya adalah punya Siti. Kemudian teman-teman hitung, ada berapa stiker yang mereka miliki. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya. Mari kita lihat contoh yang kedua. Mrs. Lee puts 12 apples into 2 bags. Jadi, Ibu Lee meletakkan 12 buah apel ke dalam 2 tas.
A dan B dengan rasio 2:1. How many apples are there in each bag? Kira-kira ada berapa banyak apel ya yang ada di dalam masing-masing tas? Oke, tadi kita tahu Ibu Li meletakkan 12 apel ke dalam 2 tas, yaitu tas A dan tas B. Tadi perbandingannya yaitu 2:1, berarti tas A memiliki 2 unit dan tas B memiliki 1 unit. Namun keduanya berjumlah 12. Nah, karena semua ini ada 3 unit jika kita jumlahkan, maka 3 unit ini sama dengan 12. Maka 1 unitnya tinggal kita bagi. 12 dibagi 3, yaitu 4. Karena yang kita cari adalah jumlah buah apel dalam masing-masing tas, maka kita lihat, oh tadi tas B rasionya 1, maka jumlahnya adalah 4 apel. Sedangkan tas A itu ada 2 unit, maka kita kalikan 2 unit sama dengan 2 dikali 4, 1 unitnya, yaitu hasilnya 8. Sehingga dari sini kita tahu tas A punya 8 apel dan tas B punya 4 apel. Seperti tadi, teman-teman juga bisa mengerjakan dengan cara seperti ini. Kita jumlahkan dulu rasionya, yaitu 3. Oke, berarti 3 ini nanti kita gunakan sebagai penyebut. Untuk mengetahui berapa jumlah apel yang ada di tas A, maka kita lihat perbandingan tas A adalah 2. Sehingga 2/3 dikali jumlah seluruh apelnya adalah 12. Hasilnya yaitu 12 dibagi 3 itu 4. 4 dikali 2 adalah 8. Maka tas A terdapat 8 apel. Sedangkan tas yang B itu kita peroleh tadi rasionya adalah 1. Maka 1/3 dikali 12. Maka hasilnya adalah 4. Maka dalam tas B ada 4 buah apel. Sampai di sini. Apakah dapat dipahami, teman-teman? Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Now, for your exercise, please finish your workbook pages 179, 181, and 182. Semoga teman-teman tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Now, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.